Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji memuliakan nama Tuhan. Karena saya percaya ketika kita menyembah, kita bersatu hati, maka kuasa Allah akan mengurapi kita, kuasa Allah akan menyertai kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Di hadapan tatamu yang kudus Bapa, kembali kami bersyukur. Apabila kami ada sampai hari ini Tuhan, kami masih dapat menikmati nafas yang Engkau berikan dalam hidup kami. Semua oleh karena anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami hidup semua oleh karena kemurahan Tuhan. Apa yang dapat kami sombongkan Bapa? Mengingat bahwa kasih-Mu yang memberikan kami hidup. Seluruh hidup kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini Bapa, kami mau membawa pujian dan penyembahan kami. Kiranya hidup kami, penyembahan kami boleh berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Jamah setiap hati kami, jemaatnya di tempat ini, bahkan jemaat yang ada di rumah. Kami percaya setiap kami menyembah, kuasa Allah nyata dalam hidup kami. Yang sakit disembuhkan, yang susah diberikan kelegaan. Terima kasih Bapa. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Ya Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celingkanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Mari saudara untuk bangkit berdiri saudara. Allah Roh Kudus, oh Bapa penuhi kami, penuhi kami. Kami rindu akan pribadi-Mu Tuhan. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celingkanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau
ku sembah kudus. Kudus, kudus, kudus Engkau Tuhan. Oh, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Katakan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari jemaat sendiri katakan, ku sembah kudus, agungkan Dia. Ku sembah hanya Engkau yang kudus Tuhan. Dari hati kami yang paling dalam kami katakan Engkau kudus. Inilah seruan jemaat-Mu Bapa. Oh Yesus. Ku sembah dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Satu suara, satu hati kita mengangkat pujian. Katakan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sebab Engkau yang layak, sebab Kau yang layak terima pujian, sebab Kau yang layak terima pujian, sebab Kau yang layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Oh, sebab Kau yang layak terima pujian, sebab Kau yang layak terima pujian, sebab Kau yang layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab Kau yang layak terima pujian, sebab Kau yang layak terima pujian, sebab Kau yang layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, Engkau yang layak Tuhan. Oh, sebab Kau yang layak terima pujian, sebab Kau yang layak terima pujian, sebab Kau yang layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala
berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Oh Yesus, puji syukur Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu yang ada dalam hidup kami. Kau hadir diam dalam hidup kami. Kau bertata dalam hidup kami. Satu penghargaan dalam hidup kami. Kau jadikan hidup kami adalah bait-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kaulah Allah kami, Kaulah Yesus kami, Kaulah penebus kami. Kami rindu setiap hati kami Tuhan berjumpa dengan pribadi-Mu Bapa. Bukan hanya sebagai rutinitas Tuhan ketika kami beribadah. Namun kami mau memiliki hati yang rindu untuk berjumpa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebab Kau yang layak terima pujian. Sebab Kau yang layak. Segenap hati kami katakan Tuhan. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Engkau yang layak, sebab Kau yang layak terima pujian. Sebab Kau yang layak terima pujian. Sebab Kau yang layak ku agungkan. Katakan dengan segenap hati. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya. Oh, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Bapa. Oh, puji syukur Tuhan. Kami sangat bersyukur Bapa. Sebentar kami akan memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Terima sukacita surga. Oh. Katakan, terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Oh, ku mau bersorak bagi-Mu. Sukacita surga nyata penuhiku. Kami terima Tuhan sukacita-Mu. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagi-Mu. Suka
Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak, oh Yesus, semangatku takkan hilang kekuatanku. Haleluya, bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Katakan haleluya, 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 haleluya. Saya untuk bangkit berdiri. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Katakan haleluya, 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 haleluya. Bilurnya, 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 bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Bilurnya, 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 bilurnya sungguh heran. Bilurnya, oh Yesus, kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus. Sekali lagi katakan, bilurnya, bilurnya, bilurnya yang sakit disembuhkan. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Oleh darah Yesus tertolong. Oleh darah Yesus tertolong. Haleluya. Puji syukur Tuhan. Oh Yesus. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Puji syukur Tuhan. Kau ajarkan kami untuk setia, Kau ajarkan kami satu pengorbanan yang luar biasa Tuhan. Walau keadaan apapun yang menimpa kami, Kau tetap berkata, tetap setia. Thank you Jesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Engkau lebih dari harta Tuhan, lebih dari harta. Kaulah
segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh setia Bapa. Pengorbanan-Mu luar biasa dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kau jadikan kami anak yang berharga di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid. Kami buka hati kami buka pikiran kami Bapa. Untuk Engkau taburi firman-Mu. Dan kami mau Roh Kudus mampukan kami. Untuk kami mengerti dari firman-Mu Tuhan. Bukan hanya sebagai pendengar. Namun kami mau untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Sehingga nama Bapa dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dalam surga kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menerima berkat firman Tuhan, bersama-sama katakan amin. Shalom. Sekali lagi shalom.
Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi ini saudaraku, saya percaya saudara di tempat ini diberkati Tuhan. Dan saudaraku juga yang mengikuti secara online, saya percaya juga bahwa Tuhan Yesus memberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Baik saudara, kali ini kita akan belajar bersama sebuah tema yang berkata membangun generasi anak panah. Sekali lagi tema kita kali ini adalah membangun generasi anak panah. Mungkin saudara bertanya apa maksud dari tema ini? Ya. Tapi sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, saya mau jelaskan tema ini saudaraku. Dan untuk lebih jelasnya, saya ingin bagi tema ini menjadi 3 bagian. Satu kalimat yang berkata membangun generasi anak panah, saya bagi menjadi 3 kata, yaitu 1, membangun, 2, generasi, dan yang ketiga adalah anak panah. Saudaraku, seringkali kita mungkin berpikir apa yang dimaksud tema ini membangun generasi anak panah. Saya sudah bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah membangun, saudaraku. Seringkali mungkin yang terlintas di pikiran kita, saudara, yang lazim kita tahu bahwa kata membangun itu ada kaitannya dengan membangun sebuah rumah, membangun gedung, gitu ya. Itu yang pertama, kata membangun. Lalu yang kedua, saudara, yang kedua kata generasi seringkali juga terlintas dalam pikiran kita, yang lazim kita tahu adalah generasi bangsa. Ya. Kalimat itu selalu terkait, saudaraku. Dan yang ketiga, saudaraku, yang ketiga adalah anak panah. Saudara kalau melihat kata anak panah ini, pasti di alam pikiran saudara terlintas yang lazim saudara tahu adalah anak panah itu adalah sebuah alat atau senjata untuk berburu pada zaman dahulu. Betul ya? Keterangan ini saudaraku, pada waktu itu belum ada pistol saudaraku, senjata, tapi orang-orang zaman dahulu saudaraku, itu pakai anak panah. Nah saudaraku, tema kita kali ini saudaraku adalah membangun generasi anak panah. Yang dimaksud anak panah itu apa? Mungkin sudah bertanya-tanya. Kita membangun kan mesti sebuah gedung. Generasi itu generasi bangsa. Anak panah itu ya senjata itu yang biasa untuk berburu. Berburu ya. Nah saudara mungkin masih bertanya-tanya lagi. Seperti apa itu anak panah? Nah untuk mempermudah saudaraku, saya ya buat alat peraga ya saudaraku. Alat peraganya seperti ini saudara. Ya, supaya apa saudara? Supaya mudah dimengerti. Nah seperti ini yang dimaksud dengan apa itu? Anak panah saudaraku. Nah seperti ini saudara. Mudah-mudahan ya ini tidak membuat saudara ngantuk saudaraku. Alat peraga ini supaya mudah ditangkap. Nah ini saudara, yang dimaksud tema tadi, membangun generasi anak panah. Anak panah itu seperti apa? Ini saudara. Yang ini, melengkung ini saudara, ini namanya busurnya. Ya. Kalau yang di sini ini tali busur saudaraku. Lalu yang panahnya mana? Ini loh ini. Ini saudara. Ini namanya anak panahnya saudara. Ujungnya lancip saudara. Ya. Nah ini pada zaman dulu saudaraku. Dibuat berburu binatang itu saudara. Berburu binatang. Gini saudara. Kalau ada binatang. Di ujungnya ini saudara lancip ini. Dikasih sedikit racun. Ya, maksudnya apa? Begitu ini pemburu ini menarik busurnya, begitu ya saudara. Nah, itu yang kena sasaran itu binatang akan mati. Karena apa? Di ujungnya ini ada racun saudaraku. Tapi catatannya mesti kena sasarannya, enggak melenceng, betul saudara? Nah, tema kita adalah kali ini membangun generasi anak panah. Wes ceritanya anak panah cukup sini aja ya. Saudara jadi pewayangan nanti ini ya, lihat ini terus.
Ini saya simpan dulu. Kalau ada yang ngantuk nanti tak untuk panah gini. Gitu ya, sudah? Sudah, berhenti dulu ceritanya. Nah, saudara, lalu pertanyaannya, saudaraku, kalau kita sudah tahu alat peraga ini, anak panah itu seperti itu, tema membangun generasi anak panah, lalu apa yang dimaksud dengan anak panah menurut firman Tuhan? Kalau saya tadi kan cerita, anak panah seperti itu untuk berburu binatang. Tapi tema kita adalah membangun generasi anak panah. Apa yang dimaksud dengan anak panah menurut firman Tuhan? Ya, coba saudara kita belajar bersama. Kali ini adalah yang terdapat di dalam Mazmur 127. Ayatnya yang keempat dan 5. Ya, tolong kakak lebih cepat ya. Mazmur 127 ayat 4 berkata seperti ini. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Nah, saudaraku, demikianlah anak pada masa muda. Saudara sekarang tahu bahwa anak panah yang dimaksud itu bukan ini, saudara. Ini alat peraganya, tapi anak panah yang dimaksud adalah anak muda pada masa mudanya. Anak-anak pada masa mudanya. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Nah, saudaraku, ini adalah gambaran, saudaraku. Daripada anak panah itu adalah anak-anak muda. Lalu ayat selanjutnya, ayat yang kelima dikatakan seperti ini. Ya, ayat kelima, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Siapa yang dimaksud berbahagialah orang itu? Yang dimaksud adalah pahlawan tadi. Siapa pahlawan itu? Nanti kita cari tahu di Alkitab. Amin. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Bahasan kita hanya 2 ayat ini, saudara. Pada pagi hari ini hanya 2 ayat Mazmur 127 ayatnya yang 4 dan 5. Luar biasa Mazmur ini, saudaraku. Namun saudara, sebelum kita membahas ayat 4 dan 5 ini, kita mau tahu, saudaraku, tentang kitab Mazmur itu. Saudara, menurut catatan yang saya dapatkan, saudaraku, bahwa kitab Mazmur ini adalah kitab nyanyian, saudaraku. Kitab puji-pujian yang biasa dilantunkan oleh para nabi, yang dipakai pada acara-acara ibadah, ya saudaraku, di bait suci di Yerusalem. Ya, dan upacara kerajaan pada Israel kuno. Itu saudaraku, kitab Mazmur itu isinya pujian, ya, lantunan pujian dan syair-syair pujian yang terdapat di dalam kitab yang biasa dipakai oleh para nabi untuk acara ibadah di Yerusalem, bait Allah. Itu pada zaman Israel kuno. Nah, kumpulan-kumpulan syair ini, saudaraku, kita baca tadi Mazmur 127, 4 dan 5 itu, saudaraku, saudara bisa dapatkan, saudaraku, di tangan-tangan saudara. Di Alkitab saudara, kira-kira halaman 590-an. Di situ ada sebuah kitab Mazmur, saudaraku. Itulah yang dimaksud. Dan khusus, saudaraku, kitab Mazmur ini, menurut catatan juga yang saya dapatkan, bahwa penulis-penulisnya itu ada beberapa. Bukan hanya Daud, saudaraku. Dulu saya pikir begitu. Tapi setelah saya cari catatan, saudaraku, bahwa kitab Mazmur itu bukan hanya ditulis oleh satu orang. Selain Daud, ada 7 diantaranya, saudaraku, yaitu ditulis Musa, Salomo, Asaf, Atan, Heman, dan anak-anak Korah. Itu diantaranya penulis Mazmur ini yang ada di tangan Alkitab saudara di halaman 590-an itu.
Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah tahu bahwa kitab Mazmur itu adalah kitab pujian pada zaman dulu, ditulis oleh beberapa nabi, ya, Musa, ya, Salomo, Asaf, Atan, Heman, dan anak-anak Korah. Itu diantaranya. Nah, khusus untuk Mazmur 127 yang kita baca, 4 dan 5 itu saudaraku, sebagian orang menganggap bahwa yang 127 ini ditulis oleh Salomo. Ditulis oleh Salomo, bukan Daud, bukan Asaf, Bulam, Hatan, dan lain-lainnya. Mengapa demikian? Saudara dapatkan bahwa di perikop itu ditulis nyanyian Salomo. Itu artinya Mazmur 127 itu ditulis oleh Salomo. Ya, saudara, kita sudah belajar sedikit tahu tentang kitab Mazmur. Berarti saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Mazmur 127, 4 dan 5 ini saudara, ya, ini adalah sebuah gambaran atau perumpamaan saudaraku, yang kita baca tentang anak panah, seperti anak pada masa muda dan di tangan pahlawan itu adalah sebuah gambaran dan perumpamaan sebuah kehidupan dari keluarga. Dan keluarga itu terdiri daripada bapak, anak, ibu, bapak, istri, dan anak. Bapak, ibu, dan anak. Itu yang digambarkan di dalam Mazmur itu, saudara. Dan selanjutnya, saudaraku, dan tentu di dalam satu keluarga itu menginginkan kebahagiaan. Karena tadi ditulis di dalam ayat 45, jangan ditutup. Ya, dikatakan demikian, berbahagialah orang, ya, berbahagia orang yang telah membuat tabung anak panah itu. Artinya saudaraku, tidak ada satu keluarga pun menginginkan sebuah kegagalan dalam perjalanan keluarganya. Karena dikatakan bahwa berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung anak panahnya itu. Artinya dalam keluarga itu pasti bapak, ibu, dan anak ini menginginkan sebuah keberhasilan, sebuah kebahagiaan di dalam masa depannya. Dan itu digambarkan saudaraku di dalam Mazmur 127 ayat 4 dan 5 ini. Luar biasa. Itu loh saudaraku. Hebatnya firman Tuhan, hebatnya Alkitab itu di situ saudaraku. Amin. Haleluya saudaraku. Tidak ada satupun ingin gagal, pasti ingin berhasil saudara. Nah, berbicara tentang anak saudara. Yang tadi dikatakan anak-anak panah. Anak itu yang diumpamakan seperti anak panah itu artinya anak yang disiapkan untuk apa? Dipersiapkan untuk diluncurkan ke sebuah sasaran. Seperti ini tadi saudaraku. Ini panah ini, dia punya tujuan sasaran. Enggak mungkin ada panah cuma digeledak, enggak ada tujuannya. Ini punya sasaran saudara. Ya, punya sasaran. Dipersiapkan untuk sasaran. Artinya saudaraku, anak-anak pada masa muda itu mestinya saudara dipersiapkan untuk sebuah sasaran masa depan. Haleluya. Saudara, dipersiapkan untuk sasaran masa depan saudaraku. Menuju masa depan, sasaran itu adalah sasaran tembaknya. Sedangkan orang tua saudaraku yang digambarkan pahlawan yang memegang panah itu saudaraku, bagaimana berhasilnya tergantung pahlawan itu, digambarkan adalah orang tua yang diumpamakan seperti pahlawan yang mengisi tabung. Ya, bapak ibu dua anak. Ya, itu tabung saudaraku, anak panah dan siap diluncurkan pada masa mudanya itu ke suatu arah tujuan yang harus benar. Jangan sampai arahnya enggak benar. Saudaraku, mempersiapkan anak sebagai anak panah diluncurkan generasi muda untuk masa depan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Itu orang tua. Anak tadi, saudaraku, seperti anak panah yang diluncurkan untuk satu tujuan sasaran tertentu, ya, dan pahlawan itu adalah orang tua yang mempersiapkan tabungnya dengan anak panah yang juga disiapkan untuk diluncurkan. Itu orang tua saudaraku. Nah, setelah itu saudaraku,
kita jadi bertanya-tanya saudaraku. Bagaimana membangun generasi anak panah itu yang dimaksud adalah generasi anak muda yang berhasil di masa depan. Amin. Saya lihat juga ada anak-anak muda di sini. Orang tua punya peran di sini. Sasaran yang dituju juga mempunyai peran keberhasilan di masa depan. Oleh sebab itu, saudaraku, Mazmur 127 ayat 4 dan 5 ini benar-benar saudara harus perhatikan. Karena masa depanmu tergantung ada ayat-ayat firman Tuhan ini yang akan membuat engkau seperti anak panah di tangan pahlawan itu. Saudara, kalau anak panah ini tadi saudaraku, ya, ini saudara, ini kalau saya serahkan ke ibu-ibu yang tukang masak, ya ada panah itu, ya enggak tuju sasarannya saudaraku. Bukan keahliannya saudaraku. Ya, ini bisa nyasar kemana-mana. Tapi saudaraku, gambaran Mazmur ini, kalau ini alat di tangan seorang pahlawan, seorang petarung pahlawan perang. Saya melihat film kolosal zaman dulu, itu bukan rudal yang diluncurkan saya lihat di TV seperti di Israel itu. Diluncurkan itu dari Palestina, cius gitu. Enggak saudaraku. Zaman dulu itu film kolosal itu saya melihat ini taburan anak-anak panah ini yang diluncurkan oleh pahlawan-pahlawan perang. Nah ini kalau saya serahkan ke ibu-ibu rumah tangga, ya enggak kena sasarannya saudaraku, nyasar, enggak tepat sasarannya. Tapi dikatakan kalau di tangan pahlawan, saudara akan melihat hasilnya. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini kita bertanya-tanya. Kalau kita tahu anak panah ini adalah anak generasi muda, bagaimana membangun generasi muda, generasi anak panah ini berhasil di masa depan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat poin yang pertama. Yang menentukan keberhasilan anak panah itu sampai kepada sasarannya. Anak muda pada masa mudanya itu sampai kepada sasarannya di masa depannya. Kita lihat yang pertama. Yang pertama, orang tua harus mendidik dan mengajar anak. Saudara mesti kan bantah ya kalau saya bilang begini. Iya Pak, pastilah. Mana ada orang tua tidak mendidik dan mengajar anak. Tapi ayat berkata begitu. Panah itu harus di tangan pahlawan. Artinya anak harus dididik dan diajar oleh orang tua. Kalaupun saudara membantah, ya pasti Pak diajar dan dididik. Tapi apa faktanya? Apa kenyataannya? Kita melihat zaman sekarang generasi muda tidak tertuju kepada sasaran yang benar. Kalau panah ini mungkin sasarannya meleset. Saudara, itu sebuah fakta, realita, kenyataan. Kita melihat banyak orang-orang muda yang tidak di tangan pahlawan. Tidak di tangan orang tua yang benar. Tidak dididik dan diajar dengan benar. Sasarannya melenceng. Tidak tepat sasaran. Oleh sebab itu kita banyak melihat anak-anak muda jatuh ke dalam dosa. Terlibat narkoba. Terlibat pergaulan bebas. Mengapa? Karena peran orang tua tidak mendidik dan mengajar yang benar. Membuat panah-panah ini tidak seperti di tangan pahlawan. Tetapi di tangan orang yang tidak punya kemampuan dan keahlian untuk membidik panah itu ke masa depan yang benar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itu yang pertama saudaraku. Bahwa membangun generasi muda di masa depan, yang pertama adalah orang tua
harus mendidik dan mengajar anak. Haleluya, seperti Mazmur 127 ayat 4 berkata, seperti anak-anak di tangan pahlawan. Demikian anak-anak pada masa muda, saudaraku. Artinya, saudaraku, kalau anak panah itu di tangan pahlawan, luar biasa hasilnya. Peperangan jadi menang oleh karena sasaran tembaknya itu tepat kepada sasaran. Demikian juga anak muda di tangan orang yang benar, orang tua yang benar, saudara, diajar, dididik dan benar, sasaran masa depannya juga akan berhasil. Tidak melenceng anak muda di pergaulan bebas, melenceng di narkoba, melenceng di pergaulan yang tidak benar. Oleh karena orang tua berperan di sini untuk mengajar. Oleh sebab itu, saudaraku, jangan remehkan masa muda anak-anakmu, saudaraku. Engkau harus didik. Sekalipun secara teori engkau sudah tahu, tapi praktekkan seperti pahlawan itu saat dia membidik. Praktekkan seperti pemburu itu sedang membidik binatang itu. Pasti dia kena. Karena apa? Terlatih, terdidik, diajar dengan benar. Haleluya, saudaraku. Saudaraku, keberhasilan menuju sasaran sangat tergantung kepada siapa yang mengajar dan mendidiknya. Keberhasilan anak muda di masa depannya sangat tergantung siapa pahlawannya, siapa pengajar, siapa pendidiknya. Kalau ada anak muda yang tidak berhasil masa depannya, jangan salahkan dia. Karena peran orang tua, peran pengajar, itu sangat menentukan, saudaraku, siapa yang mengajar. Dalam hal ini, saudaraku, bisa orang tua, bisa guru, bisa kita dalam pelayanan, pendeta, hamba Tuhan, penginjil, mengajar kita ke jalan yang benar sesuai kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Saudara berperan untuk anak-anak panah yang ada di dalam kehidupanmu, anak-anak muda. Sekalipun engkau tidak punya anak didikmu, anak muda di lingkunganmu, harus kau arahkan ke arah yang benar. Haleluya. Kita lihat ayat Amsal 19 ayat 20. Amsal 19 ayat 20 berkata demikian. Ya. Amsal 19 ayat 20 berkata, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Supaya engkau bijak di masa depan. Apa itu masa depan? Masa depan itu adalah sebuah sasaran tembak dari busur anak panah itu. Tidak mungkin orang bawa panah, nggak punya sasaran, sembarangan dia lemparkan panah. Lah kena orangnya apa? Sasarannya melenceng. Mencelakai orang bagaimana? Itulah saudaraku, jelas dikata dengar nasihat dan terima didikan supaya engkau menjadi bijak masa depan. Masa depan sebagai sasaran kita orang-orang percaya. Haleluya saudaraku. Keberhasilan sangat tergantung kepada apa yang didengar dari pendidiknya. Ya, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak masa depan. Artinya hal ini saudaraku, keberhasilan mencapai sasaran itu, kepada sasaran tembak itu juga tergantung apa yang didengar. Betul? Kalau tiap hari anak panah itu mendengar perkataan yang negatif dari pendidiknya, tidak mengajar yang benar, maka panah itu akan melenceng. Nah, sebab itu Amsal jelas berkata, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan. Ironinya saudaraku, faktanya juga banyak panah-panah yang mendengar, anak muda yang mendengar, bukan hal yang negatif, yang positif, tetapi hal-hal yang negatif saudaraku. Oleh sebab itu, keberhasilan sampai kepada sasaran ini juga sangat tergantung kepada apa yang didengar. Kalau saudara
sering mendengarkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang kotor, hal-hal yang tidak sesuai kebenaran firman Tuhan, panah itu juga akan melenceng sasarannya. Melihat fakta dan kenyataan, anak muda yang melenceng dalam hidupnya, tidak sesuai dengan harapan pahlawan atau orang tuanya, oleh karena sasarannya tidak tepat. Karena setiap hari yang didengar bukan firman Tuhan yang mendidik dan mengajar, tetapi perkataan-perkataan yang menyakitkan, yang melukai anak muda, itu membuat anak muda ini pada masa depannya dia tidak tepat ke sasarannya, dia melenceng. Dan akhir-akhirnya banyak kali kita melihat harus berhubungan dengan hukum. Anak-anak muda masuk jeruji besi. Anak-anak muda tertangkap polisi. Oleh karena apa? Melanggar hukum. Karena sasarannya tidak tepat. Mengapa sampai tidak tepat? Karena yang didengarnya bukan kebenaran firman Tuhan. Karena yang didengarnya suara setan. Suara-suara negatif yang tidak mendidik, mengajar anak panah itu sebagai generasi muda. Oleh sebab itu, sangat penting sekali tema ini saudaraku. Membangun generasi anak muda. Bukan engkau yang tua saja. Bukan kita hamba-hamba Tuhan. Siapapun saudara punya peran untuk mendidik apa yang lebih muda daripada engkau. Ini kebenaran firman Tuhan, saudara. Haleluya, saudaraku. Jadi keberhasilan sangat tergantung kepada apa yang didengarnya dari pendidiknya. Hal yang kedua sekarang. Bagaimana membangun generasi anak panah di masa depan ini? Hal yang kedua, orang tua harus mengarahkan dan menuntun ke suatu arah atau sasaran yang benar. Artinya saudaraku, di sini mesti ada fokus. Gak bisa fokusnya itu banyak saudaraku. Ya, masa depannya macam-macam fokusnya. Mana yang mesti dituju nggak berhasil. Akhirnya, pada akhirnya semua tidak berhasil. Karena apa? Tidak terfokus. Oleh sebab itu dalam hal ini orang tua harus mengarahkan, menuntun kesasaran dan tujuan yang benar. Kita lihat dulu Amsal 23 ayat 12. Amsal 23 ayatnya yang ke-12. Ditulis begini saudara. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jadi ada sebuah arah yang dituju. Ada fokus yang dituju. Diarahkan saudaraku. Ya, harus diarahkan saudaraku. Perhatian dan didikan itu untuk kepada pengetahuan firman Tuhan. Supaya kalau engkau punya fokus yang benar, oh luar biasa. Engkau seperti anak panah di tangan pahlawan. Amin. Tidak membuat kecewa. Pasti dapat hasilnya. Karena apa? Sasaran tembaknya tepat. Mengenai sasaran. Haleluya saudaraku. Kita buka lagi satu ayat Yohanes 5 ayat 20. Yohanes 5 ayat 20 berkata seperti ini saudaraku. Yohanes 5 ayat 20 berkata, sebab Bapa mengasihi anak. Ya. Nah di sini Tuhan Yesus. Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya, kepada anak, segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Nah ini maksudnya apa saudaraku? Maksudnya orang tua harus menunjukkan teladan yang benar saudaraku. Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya. Artinya memberi teladan. Orang tua harus memberi teladan yang baik saudaraku. Nah selanjutnya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia saudaraku menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Nih saudaraku. Ini sudah diberikan contoh bahwa anak itu, Bapa itu memberi contoh. Bapa Allah itu memberi contoh kepada anak Yesus. Apa yang segala sesuatu yang dikerjakannya.
Haleluya. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Haleluya. Artinya apa, saudara? Dalam hari ini, untuk membangun generasi panah anak muda ke depan, orang tua harus menunjukkan teladan, saudaraku. Teladan yang benar, bahkan memotivasi, mengarahkan saudaraku, memotivasi untuk dapat mengerjakan perkara yang lebih besar. Contoh, saudaraku. Orang tua dapat memotivasi anak untuk mengerjakan perkara yang lebih besar. Kalau orang tua bekerja, ya sudah berhasil, anak itu mesti punya target, mesti lebih berhasil dari orang tuanya. Itu firman Tuhan. Jangan punya anak, orang tua tidak memberikan teladan yang baik, memberikan pekerjaan yang lebih besar, tidak memotivasi. Tetapi orang tua sudah berhasil dalam pekerjaannya, memotivasi anak dengan perkataan, "Dadi tukang becak enak, ngengkol kangilan, dadi tukang becak, dadi tukang ojek." Apakah itu memotivasi untuk menjadi lebih daripada orang tua? Ayat tadi berkata, Bapa mengasihi anak, dan dia tunjukkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Membangun generasi anak panah, anak muda, orang tua harus memotivasi untuk dapat melakukan lebih. Ya. Harus, saudaraku. Itu firman Tuhan. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau di dalam pelayanan juga, jangan berpuas diri kita melihat pekerjaan yang sudah ada. Anak-anak muda, generasi penerus, pemuda generasi anak panah, harus dapat mengerjakan seperti apa kata Bapa kepada anak yang dikasihi. Menunjukkan pekerjaan yang lebih besar. Anak muda generasi panah, mesti harus bisa buat pekerjaan Tuhan lebih besar. Itu firman. Tapi faktanya saudaraku, seringkali oleh karena apa? Hal-hal yang ditunjukkan oleh firman Tuhan ini tidak dipraktekkan, saudaraku. Seringkali tidak saling mendukung. Sehingga pekerjaan Tuhan pun tidak lebih besar apa yang dikerjakan anak kepada bapaknya. Tapi firman Tuhan menasihatkan kita pada pagi hari ini, bahwa apapun yang dikerjakan oleh orang tua, anak harus mengerjakan lebih dahsyat lagi. Amin. Dalam pekerjaan lebih dahsyat, dalam pelayanan lebih dahsyat. Siapapun saudara dan saya, jangan menggantungkan hanya ke seseorang. Kita bekerja untuk generasi yang akan datang. Haleluya. Satu ayat lagi, 2 Timotius 3 ayatnya yang ketiga sampai 15. 2 Timotius 3 ayat ke-15 berkata begini, tidak. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus. Saudaraku, artinya apa? Kalau generasi anak panah ini dididik oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu dikatakan, ingat juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus. Artinya saudaraku, generasi panah, anak muda yang dididik oleh kebenaran firman Tuhan dan di tangan pahlawan yang benar, orang tua yang benar, saudaraku, dikatakan dia bukan cuma berhasil di bidang hal duniawi saja. Tidak. Firman ini berkata, akan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus. Haleluya. Amin. Jadi anak muda, anak panah yang terdidik, dipegang di tangan pahlawan, tidak saja berhasil di bidang
keduniawian, di dalam pekerjaan, dalam bisnis. Tidak. Tapi dia dikatakan juga dia berhasil dalam kehidupan kekal di dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Ini hebatnya firman Tuhan. Amin. Orang di luar mungkin dia berhasil hanya di sektor ekonomi. Tapi saudara dan saya sebagai anak-anak panah, generasi muda yang dibidikkan, dilemparkan ke sasaran yang tepat. Bukan hanya berhasil di dalam hal-hal duniawi, tetapi di hal-hal kehidupan yang kekal pun saudara menjadi miliknya. Saudara menikmatinya karena saudara tepat kepada sasaran tembak yang dilemparkan oleh pahlawan iman itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan hasilnya yang ketiga, orang tua hanya menikmati kebahagiaan dan kebanggaan. Ini luar biasanya. Kalau generasi anak panah itu sudah berhasil ke sasarannya. Hal yang ketiga adalah orang tua yang dikatakan pahlawan itu orang tua menikmati kebahagiaan dan kebanggaan. Kita lihat ayat yang kelima dari Mazmur 127 ayatnya yang kelima. Ya saudaraku, Mazmur 127 ayat kelima berkata seperti ini. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Siapa orang yang telah membuat penuh tabung panahnya? Saudara dan saya, sebagai orang tua yang dikatakan pahlawan yang memegang panah itu, dia akan berbahagia dikatakan. Haleluya. Ya, berbahagialah membuat penuh tabung anaknya. Dan semuanya itu ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Itu kebanggaan dari pahlawan, kebanggaan dari orang tua yang mendidik, mengajar anak menjadi anak panah yang siap diluncurkan di masa depan. Generasi yang siap ke sasaran tembaknya masa depan akan bangga dan bahagia orang tua yang melihatnya, saudaraku. Karena apa, saudaraku? Seringkali kebanggaan dan kebahagiaan orang tua itu, ya, apabila melihat anaknya berhasil, ya toh? Itu sudah saya sering dengar itu, saudaraku. Kalau ibu ketemu sama ibu, podo punya anake, sing dipamerno kan anake, ya toh? Anakku lulus kuliah, ini fakultas ini, pinter gitu ya, ya toh? Jadi kebanggaan, sing dipamerno itu, ya, itu manusiawi, bagus itu. Supaya apa? Gak malu kita. Jadi orang gak malu, jadi orang tua. Sebagai pahlawan iman itu gak malu punya anak muda. Anak panah yang kesasaran tembak masa depan itu berhasil. Ya, sehingga kita menjadi bangga anak itu. Di mana-mana, anakku kedokteran. Oh bangga toh. Ya kita yang dengar ya suka. Anakku teknik sipil, aduh, gitu. Biasa cerita ibu-ibu itu kalau sudah ketemu ibu sama ibu ya, yang dibanggakan itu, ya toh, ngaku. Jadi kebanggaan, itu manusiawi saudara. Jadi kebanggaan saudaraku. Nah oleh sebab itu saudaraku, bukan hanya orang tua yang terakhir, Tuhan pun jadi bangga. Yesaya 60 ayat 15 berkata seperti ini. Yesaya 60 ayat ke-15 berkata seperti ini. Yesaya 60, 15 berkata, sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan. Ya, saudara kalau gak berhasil, gak direken, ditinggal, dibenci dan tidak disinggahi. Sopor pampir na orang yang gak berhasil. Ya toh? Seorang pun tidak ada yang singgah mampir. Sekarang aku akan membuat engkau, itu kata Tuhan, menjadi kebanggaan abadi. Siapa engkau? Anak-anak pun panah. Generasi muda, saudara dan saya yang percaya Yesus Kristus Tuhan sebagai anak panah yang diluncurkan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Amin. Bukan kerja saja banyak duit, tapi sasaran tembak anak Tuhan. Saudara harus dapat banyak sasaran tembak. Jiwa-jiwa yang diberitakan untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan. Engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Amin. Luar biasanya anak panah yang di tangan pahlawan
di tangan pendidik yang benar. Oleh sebab itu saudaraku, kesimpulannya saudara, silakan pemain musik, bahwa membangun generasi muda ini saudara, ya, perlu peran daripada orang tua. Mendidik, mengajar, haleluya, mengarahkan dan menuntun. Mungkin saudara bisa berbantah, sudah. Tapi fakta kita lihat, banyak anak muda yang tidak tepat kepada sasarannya. Menjadi kewajiban saudara dan saya sebagai pahlawan-pahlawan iman. Ya, seperti panah di tangan pahlawan itu. Saudara dan saya sebagai orang tua adalah pahlawan iman yang mendidik, mengajar, menuntun, mengarahkan generasi muda supaya tepat sasaran. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Dan kita bangga saudaraku, memiliki anak-anak yang dipimpin, dididik oleh benar oleh firman Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Kita kagum kepada Yesus, Tuhan kita. Saudara, kita nyanyikan saudaraku satu pujian, ku kagum akan Engkau. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Katakan, aku kagum pada Yesus. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya. Amin. Sungguh mengagumkan. Ajaib Tuhan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Yes. Lebih dari semua yang ada. Oh, haleluya, haleluya. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mulia dan berkuasa. Katakan engkau kagum kepada Yesus Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum akan Engkau. Beri kemuliaan bagi Dia, Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, ramata sikiarata barakeresia. Oh, Yesus
Haleluya. Terima Terima kasih Bapa. kasih Bapa. Terima kasih Hiratamarsi. Terima kasih Bapa, kami bangga kepada Engkau Yesus Tuhan kami. Hanya oleh karena Engkau kami menjadi kebanggaan Tuhan. Demikian juga kami bangga jika kami punya anak muda. Generasi anak panah itu dapat kami luncurkan seperti anak panah itu tepat kepada sasarannya. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, ajar dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah nama Tuhan saja yang kami permuliakan. Segala puji, hormat, kemuliaan dan kuasa kami kembalikan kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Semua orang percaya katakan amin.